kalau misalnya cekcoknya yang lumayan gede, gue bisa kayak seminggu. Durhaka itu nggak boleh. Tapi kalau yang cekcok biasa, sejam 5 menit juga udah baikan. Silakan masuk. Hai. Hai. Halo. Hai. Boleh perkenalan? Nama, umur, kesibukan. Nama gua Ramadan. Nama aku Oktaviania Indonesia. Nama gue Audrey. Halo, nama gue Dava Fauzan Anur. Umur gue 22 tahun. Pekerjaan gue freelance. Umur, males banget nyebutinnya, 23. Kesibukan, sibuk nggak ngapa-ngapain. Umur gua 22. Pekerjaan gua jadi beban orang tua. Usianya 22 tahun. Kesibukannya kuliah aja sih. Nganggur. Yoi. Lu udah tau belum kita mau bahas apa? Tahu dong. Nah, aku punya pertanyaan pertama yaitu lo sekarang masih tinggal sama orang tua atau enggak? Alhamdulillah masih. 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 Masih dong, masih tinggal sama orang tua. Terus hubungan lo sama orang tua itu gimana? Sebenarnya kalau dibilang dekat enggak juga, tapi dibilang jauh juga enggak. Sangat dekat. Alhamdulillah baik. Baik banget. Tapi gua sama nyokap gua udah pisah. Nyokap gua udah nggak ada sih. Baiknya tuh seberapa dekat sih lo sama nyokap lo? Ceritain gimana dekat lo sama nyokap lo? Seimbang sih sebenarnya. Seimbang gitu. Karena ya itu balik lagi tadi gue bilang anak satu-satunya kan. Jadi ke siapa lagi kita cerita gitu. Misalkan kalau ada banyak orang yang punya adik, punya kakak, bisa cerita ke adiknya, ke kakaknya. Kalau gue adik nggak punya, kakak nggak punya. Jadi ke ayah atau ibu gue gitu. Kalau gue sama nyokap sih cerita, cuman tuh gue orangnya yang nggak yang nggak hati banget. Jadi gue tuh kalau misalkan ngomong dari hati ke hati sama nyokap tuh lebih baik lewat sosial media kayak WhatsApp segala macam gitu. Kalau misalkan ngomong langsung kayaknya kayak bukan gengsi, lebih ke pasti gue bakalan sedih, bakalan nangis gitu. Soalnya aku touchy banget. Gue tipe yang deket banget sama nyokap. Kayak bisa dibilang kalau nggak ada dia, gue uring-uringan, nggak ada gue, dia uring-uringan. Sedekat itu. Gue deket banget sih sama nyokap. Gue sering kayak apa-apa cerita sama dia. Dibanding sama bokap gue ya. Gue apa-apa cerita kayak jalan bareng, makan bareng. Pasti gue sama nyokap gue jarang sama bokap gue. Lo pernah sebel nggak sama nyokap lo? Biasanya karena apa lo sebel sama dia? Kalau sebel tuh wajar ya. Namanya juga anak sama ibu. Ya ibu juga sebaliknya pasti sebel sama gue. Tapi ya sebel gue kayak udah kayak biasa aja. Sering. Enggak sih, lebih ke dulu. Kalau misalkan dulu kan kayak ya masih bandel, masih labil kayak gitu. Jadi masih sering nggak satu perspektif gitu. Sebel sih pasti pernah ya. Sebel karena apa? Banyak. Tapi yang sering tuh kalau udah berbeda pendapat kali ya. Kayak ya namanya juga orang tua suka kayak pengen menang kan, walaupun dia salah ya udah iyain aja. Tapi sering lah. Wah pasti, wajar sih kalau kayak gitu ya gitu. Karena kita tinggal serumah gitu kan, pasti ada sebel-sebelnya gitu. Sebelah ini mah wajarnya ibu-ibu aja sih kayaknya. Kayak misalkan nih gue disuruh nih beli telur gitu, mas minta tolong dong mama beli telur. Ya udah kan, saya beli telur gitu. Udah sampai nih, udah balik lagi. Oh iya mas, Roykonya lupa. Udah balik lagi, udah gitu aja terus. Sama ini ada kalau misalkan gue mau pergi gitu sama temen gue gitu, ma aku mau pergi ya jam segini. Ya gitu. Pas udah rapi disuruh dulu. Waduh, itu lumayan nyebelin sih. Biasanya lo butuh waktu berapa lama untuk baikan sama nyokap lo kalau misalnya lo habis berantem atau habis cekcok?
Tergantung. Kalau misalnya cekcoknya yang lumayan gede, gue bisa kayak seminggu. Durhaka itu nggak boleh. Tapi kalau yang cekcok biasa ya sejam 5 menit juga udah baikan. Enggak sih, enggak yang enggak yang gondok banget, enggak. Ya paling abis gue pulang main juga biasa lagi gitu. Terus apa sih yang lo suka dari nyokap lo? Hal apa yang paling bikin lo kayak nyokap gue itu means banget nih buat gue? Wah, nggak bisa disebutin sih. Kenangan sih. Kenangan gue sama nyokap gue udah nggak bakal bisa dilupain. Kangen banget berarti ya. Wah, kangen parah, walaupun baru 7 bulan ya. Yang paling gue suka dari nyokap gue itu tough banget sih. Soalnya nyokap gue itu kan ibu tunggal gitu ya. Gitu. Jadi kayak ya udah dia benar-benar tough ngurusin gue, membiayakan gue dari kecil sampai sekarang gitu. Sama nyokap pernah berantem nggak? Dulu sih sering sih, tapi kalau sekarang udah enggak. Gue orangnya lebih ke kalau sebel atau yang lain-lain tuh lebih ke mendem sendiri aja gitu. Jadi nggak langsung diungkapin, tapi gue kumpulin dulu nih gitu. Terus pas udah di atas banget nih, udah nggak bisa kekontrol, keselnya baru gue meledak gitu. Banyak sih, karena dia tuh tipe nyokap yang sabar banget. Gue nggak pernah kayak nemu nih bener-bener cewek paling sabar. Definisi sabar itu sih, sama apa ya, cewek paling kuat kali ya. Apa yang gue suka dari nyokap gue? Orangnya ambisius. Nyokapnya gue orangnya ambisius, nggak pernah memaksakan kehendak anak gitu kan. Karena biar gimana pun hidup gue nanti ditentuin sama gue nanti gitu. Itu kata nyokap gue. Ya paling tepatnya gue paling suka dia adalah orang yang ambisius, tapi ambisius yang positif ya. Jadi nggak yang wah lu gini nggak gitu. Ambisiusnya seimbang gitu. Kapan terakhir kali lo bilang sayang ke nyokap lo? Ya, gue kan cowok ya, gue jarang ngungkapin itu. Tapi gue kayak ngelakuin itu dengan perilaku gue sih, kayak nyokap gue butuh apa ya, gue temenin. Kayak dia pas lagi sakit ya gue selalu ada lah buat dia. Mungkin karena gue laki-laki gitu, laki-laki yang tidak terlalu melankolis gitu. Jadi gue mengucapkan sayangnya enggak lah dari perbuatan gue aja gitu. Kalau gue udah beberes di rumah terus main gitu, udah gue salah satu sayang gue sama dia gitu. Duh, jujur aja kalau kayak ngomong sayang langsung tuh kayaknya nggak pernah ya. Tapi kayak untuk kayak gue ngasih sesuatu yang hal-hal kecil yang nunjukin kayak nih gue sayang sama lo, mungkin apa ya, gue ngasih dia barang yang emang dia sebenarnya itu sesuatu yang kecil tapi dia sering lupa gitu kalau dia butuh itu, terus gue kasih. Nggak tahu lagi kapan. Coba ingat beberapa lama. Udah lama banget sih. Pas lebaran ya? Enggak, gue pun di keluarga gue lebaran itu nggak ada yang tradisi sungkem gitu. Jadi ya udah biasa aja, cuman ya udah minta maaf, mau minta maaf, udah kayak gitu doang gitu. Terus lo tau nggak sekarang hari apa? Hari apa ya? Hari Ibu. Hari Ibu. Apa aja yang udah pernah lo kasih ke nyokap lo? Nggak harus barang, bisa jadi prestasi atau apa. Sebelum ini sih gue agak nyesel gue tuh kenapa gue baru lulus tuh pas akhir-akhir. Maksudnya kan gue seharusnya tuh gue lulus tahun kemarin ya, gue lulus tahun ini kan, jadi kayak nggak bisa apa foto wisudanya bareng. Tapi nyokap gue tuh selalu kayak ngasih semangat lah, kayak gue harus kayak cepet kelar kuliah gini. Dan akhirnya gue bisa dengan mungkin itu prestasi gue sih selama terakhir untuk nyokap gue sih, kasih gue bisa lulus. Sama ini gue mau ngasih cucu, alhamdulillah, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Lucu. Iya dong. Wih. Waktu kali ya?
gue sering banget sama dia soalnya kayak, atau kayak gue nemenin dia, mungkin itu sih yang sebenarnya dia butuh. Kalau barang kayaknya gue rasa dia lebih bisa beli sendiri, tapi kalau nemenin atau segala macam kayak dia butuh. Ya nggak ada. Apa hal yang pengen lo kasih ke nyokap lo tapi belum kesampaian sampai detik ini? Sebenarnya ini mah kalau menurut gua, orang tua tuh kayak nggak pengen dikasih lebih gitu kan. Sebenarnya orang tua tuh kayak nggak pengen dikasih lebih aja gitu, ke yang penting ya udah gua gini, gua masih inget dia aja udah gitu. Masalah ngasih apa enggak itu udah satu kesatuan tuh. Gua inget dia, berarti gua bisa ngasih dia, berarti gua bisa nge-treat dia gitu. Kayak gitulah. Pas nanti tuanya ya. Kalau sekarang sih lebih gue pengen ngasih kehidupan yang layak aja sih buat nyokap. Pengen kasih ke dia, oh dia pengen banget, tau gak sih kamera yang mirrorless gitu. Kayak dia suka banget, dia narsis banget, terus dia bilang kayak pengen banget itu. Mungkin Berarti nyokap lo tuh kekinian gitu ya orangnya. betul. Pasti banyak sih. Apalagi di umur gue masih sekarang ya. Masih banyak banget sih yang belum gue kasih. Kayak belum ngasih cucu, belum ngasih kayak gue ngeliat apa ya, nyokap gue ngeliat gue sukses atau ngeliat gue bisa nikah gitu. Itu sih yang paling belum gue bisa ngasih. Mungkin dari segitu. Ya mungkin ada lain tapi nggak bisa gue ungkapin sih. Apa yang lo mau bilang ke nyokap lo sekarang kalau di depan lo? Gue sayang banget sih sama lu mah. Ya sih itu aja. Mama maafin Audrey ya, terima kasih banyak sudah melahirkan aku. Aku milikmu. Love you mom. Nah sekarang kita pengen nantang lu untuk telepon nyokap lu, bilang betapa sayangnya lo sama nyokap lu, betapa minsnya dia. Mama. Gue tuh tipe orang yang kalau misalkan ngabarin nyokap gue selalu nanya gue di mana, tapi gue selalu bilang kayak ya aku di sini, pulang nggak pulang, taunya gue nggak pulang. Bentar ya. Nggak sinyal. Nggak diangkat deh. Nggak diangkat ya? Nggak tahu, coba ya. Kenapa sih? Hubungannya jangan hubungan kurang. Tut. Dia lagi jalan. Ya, mama saya nggak ngangkat ya mas. Maafin nih, paling nanti saya di rumah. Oke, thank you. Saya ngomong ke dia ya. Gak diangkat. Gak diangkat ya? Nggak diangkat. Nggak apa-apa. Nggak, nyokap gue sombong deh Mungkin kayaknya. lagi tidur. Barusan gue chatan. Ya deh gitu. Kenangan atau momen apa yang nggak bisa lo lupain sama nyokap lo? Kenangan yang kayak memorable banget. Banyak sih itu kalau kenangan ya. Paling ini sih gue bisa jalan-jalan sih sama keluarga aja sih. Terus paling berkenang tuh gue bisa pas dia lagi sakit gue bisa di sampingnya aja sih itu. Itu paling berkesan banget. Banyak banget, tapi salah satu yang nggak pernah gue lupain. Jadi gue tuh suka banget grocery shopping gitu sama dia adalah di salah satu pasar. Terus itu tuh emang rame banget orang di situ. Terus nyokap gue tuh jalannya yang super cepet gitu kan dia. Jadi sering banget gue ketinggalan sama dia. Kayak misalnya gue lagi lihat barang terus tiba-tiba terus gue lihat loh nyokap gue mana gitu. Terus di situ ternyata dia juga panik, gue juga panik. Terus kita tuh sama-sama nggak ada internet untuk komunikasi gitu kan. Sampai akhirnya kita punya, nggak tahu kenapa kita ketemu di satu titik yang sebenarnya itu mustahil, kayak nggak kepikiran aja gitu buat ketemu, tapi ternyata pas ketemu terus dia kayak panik gitu. Makanya ya segala macam. Terus orang-orang tuh ngeliatin, oh ini yang dicari-cari.
Oh, bisa bener-bener. Pisah. Oh, berarti kalau dari kalian tuh kuat ya. Gue sama nyokap akhirnya bisa bareng-bareng, bisa berdiri berdua, tetap hidup sampai sekarang. Gitu sih. Kayak ya udah kita berjuang bareng-bareng. Aku masih pertanyaan, kasih pesan ke teman-teman lo yang masih suka ngelawan sama orang tuanya. Untuk lo semua sih, ya lu sayangin lah ibu lu selagi lu masih bisa ngeliat nyokap lu. Ya pokoknya lu berbakti lah sebisa mungkin, walaupun lu ada gengsi atau apa, lu bakal nyesel pas nyokap lu udah nggak ada, udah. Jangan kayak gitu kali ya. Nanti nyesal kalau udah nggak ada. Gitu. Sayangin mereka selagi masih ada. Temenin mereka selagi masih ada. Sebelum nyesel. Please banget, tolong banget buat semuanya. Sayangin ibu kalian, keep kontak sama nyokap selagi dia masih ada, selagi orang tua kalian masih ada. Soalnya apapun yang kita lakuin, yang paling akan menerima kita, jelek buruknya kita, bagusnya kita itu keluarga, apalagi nyokap. Ini gua nggak bisa ngomong panjang lebar ya, karena kalau misalkan hubungan lu dan ibu orang tua lu nggak akur, tapi segimanapun dia itu darah daging lu tuh darah daging dia, dan semoga sukseskanlah dia di hari tuanya, ya. Jangan tidak sukseskan dia di hari tua. Jangan lupa nonton Tapi Tanya People di YouTube channelnya Di For Your People. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share, bro. I love you. Aku cinta kau dan dia. Oi.